Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi di sini kita bakalan membahas tentang materi yang saya kirim minggu lalu dengan judul mengenal jaringan komputer di pertemuan pertama di semester genap ini. Jadi langsung saja kita bahas tentang mengenal jaringan komputer. Di jaringan komputer itu memiliki prinsip dasar jaringan komputer, yang mana jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Yang dimaksud dengan komputer otonom ini ialah komputer yang berdiri sendiri, lalu mereka saling terhubung dengan jaringan komputer, yang mana mereka bisa berbagi data informasi, berbagi program-program, dan penggunaan perangkat keras seperti printer dan harddisk. Jadi yang dimaksud penggunaan bersama perangkat keras seperti printer harddisk itu apa? Jadi di 3 atau di 5 komputer bisa menggunakan satu printer di waktu bersamaan. Kenapa bisa seperti itu? Karena adanya bantuan jaringan komputer. Jadi kita tidak tidak usah repot-repot lagi harus pergi ke printer satu untuk mengeprint, karena printernya ada di PC yang lain atau di komputer yang lain. Dengan adanya jaringan komputer ini, kita tidak usah berepot-repot untuk harus gerak sana gerak sini hanya untuk mengeprint. Jadi dengan PC kita dan adanya jaringan komputer inilah kita bisa menggunakan printer dengan bersamaan tanpa harus memindahkan printer tersebut atau pergi ke komputer lain untuk mengeprint bahan yang mau kita print. Jadi kita bisa mengeprint tanpa harus bergerak sana sini, tanpa harus memindahkan printernya, dibantu oleh jaringan komputer. Kemudian berbagi harddisk itu ialah berbagi penyimpanan atau berbagi data yang di-share atau di-sharing atau dikirim dari dari komputer satu ke komputer lainnya tanpa harus menggunakan flash disk atau menggunakan harddisk eksternal ataupun menggunakan CD. Kita bisa dengan jaringan tanpa harus bergerak, kita bisa mengirim dokumen atau mengirim suatu aplikasi software ke komputer lainnya tanpa harus menggunakan harddisk eksternal atau menggunakan flash disk dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya jaringan komputer ini, pekerjaan kita agak terbantu. Oke, lanjut. Dan di jaringan komputer ini memiliki komponen. Ada 2 komponen. Yang pertama itu komponen hardware dan komponen software. Di dalam kelas 1 mungkin kalian sudah pernah mengenal perangkat keras komputer dan perangkat atau software komputer, yang mana di dalam jaringan memiliki komponen hardware juga, yang dimana pasti komputer pertama kali pasti harus punya komputer atau personal komputer, atau kita singkat atau kita panggil dengan PC. Yang kedua, network interface card atau NIC. Ini untuk menghubungkan jaringan komputer ke dalam komputer kita. Kabel, UTP, dan topologi jaringan. Sedangkan komponen yang kedua yaitu software, di mana software ini yang pertama kali harus ada itu sistem operasi. Kenapa? Karena komputer tidak bakalan bisa bekerja apabila tidak ada namanya sistem operasi. Jadi ini adalah komponen wajib yang harus dipasang di komputer. Habis itu ada yang kedua, network adapter driver, untuk mengaktifkan port atau tempat penyolokan kabel jaringan atau kita sebut dengan kabelan. Habis itu protokol jaringan, jalan tempat lalu lalangnya jaringan, yang mana
kita bakalan bisa mentransfer atau mengambil data di komputer. Itu protokol itu dimaksud namanya jalan jaringan. Jadi disitulah lalu lalang data yang kita kirim dan kita ambil. Oke, di sini protokol jaringan. Agar suatu komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lain, kedua komputer tersebut membutuhkan kesepakatan tentang cara berkomunikasi. Tata cara atau aturan komunikasi ini yang disebut dengan protokol. Jadi kalau di jalan itu kan kita ada tata tertib ya, jalan di jalan atau di jalan raya itu kita memiliki tata tertib. Gimana cara jalan yang baik dan benar. Apabila ada lampu merah kita harus stop, ada aturannya. Di protokol jaringan juga ada, yang mana yang pertama itu wajib ada IP address. Komputer udah wajib lah ya. Yang kedua itu IP address. Apa itu IP address? Adalah sebuah alamat yang diberikan oleh komputer agar bisa saling terhubung. Tanpa adanya IP address maka tidak bisa saling terhubung. Oke, lanjut. Di sini ada 3 protokol yang dikenal di jaringan komputer. Yang pertama ada NetBEUI. Yang NetBEUI ini jarang kita gunakan. Yang sering kita gunakan yaitu TCP/IP. Jadi yang nomor 2 itu IPX atau SPX, ini juga jarang kita gunakan. Tapi kita harus kenal. Yang sering kita gunakan dan kita pahami yaitu TCP/IP. Kesingkatannya itu atau panjangnya itu Transmission Control atau Internet Protocol. Yang mana menggunakan aturan penanaman dengan beberapa angka numerik yang dipisahkan dengan titik atau dot desimal. Itulah yang dimaksud dengan IP. TCP/IP merupakan protokol jaringan yang paling banyak digunakan karena didorong dari kenyataan bahwa internet menggunakan protokol TCP/IP. Maka kenapa saya bilang harus kita pahami dan kita harus tahu TCP/IP, karena inilah pelajaran kita bakalan mengupas, kita bakalan menggunakan, kita bakalan mencari tahu cara kerja TCP/IP itu bagaimana. Nanti itu bakalan kita praktekkan di lab. Oke, ini bagaimana jaringan itu bekerja. Ini juga kita bakalan praktekkan. Lanjut, area jaringan komputer. Yang dimaksud dengan area jaringan komputer ini ialah jangkauan. Jadi ada 3 jaringan atau area jaringan berdasarkan jangkauannya. Pertama, yang paling kecil lingkupnya atau jangkauannya itu LAN. Apa itu LAN? Local Area Network. Yang mana Local Area Network atau disingkat LAN ini, dia jangkauannya hanya 1 gedung. Jadi tidak bisa dia lompat ke gedung yang lainnya supaya bisa terhubung antara gedung A dan gedung B. Tidak bisa. Karena sudah ketentuannya LAN itu jangkauannya hanya 1 gedung. Sedangkan MAN atau kepanjangannya itu Metropolitan Area Network. Kalau kita istilahkan metro berarti kota. Jangkauan MAN ini dia lebih luas daripada LAN, yang mana bisa menghubungkan antara kota A dan kota B. Contohnya, kota Pangkalan Susu terhubung dengan kota Pangkalan Brandan. Itu dimaksud dengan MAN. Jadi saling terhubung antara kota Pangkalan Susu dan kota Brandan. Sedangkan yang ketiga, jaringan komputer skala luas atau WAN, yang disingkat dengan atau kepanjangannya itu Wide Area Network, yang mana skalanya ini lebih besar dari MAN. Dia mencakup negara, antara negara Indonesia dan negara Singapura atau negara yang lainnya saling terhubung antara satu dan yang lainnya. Itulah yang dimaksud WAN. Jadi kesimpulannya, LAN itu cangkupannya hanya 1 gedung seperti lab komputer kita. Sedangkan MAN cangkupannya itu atau jangkauannya itu dari kota satu dan ke kota lainnya
bisa saling terhubung. Sedangkan WAN antara negara satu dan negara dua. Itu jangkauan dari WAN. Oke, lanjut. Tipe jaringan yang pertama itu adalah peer-to-peer dan client server. Peer-to-peer ini ialah sebuah jaringan komputer yang mana salah satu komputer bisa menjadi klien dan bisa menjadi server. Jadi tergantung sikon dan kondisi. Apabila dia tidak punya layanan, dia bakalan menjadi klien. Apabila dia mempunyai layanan, dia bakalan menjadi server. Sedangkan klien server ini, dia itu ialah jaringan komputer yang lebih banyak daripada peer-to-peer, yang mana servernya itu satu, tidak bisa dirubah. Hanya satu yang menyediakan layanan. Klien tidak bisa menyediakan layanan. Sedangkan peer-to-peer, apabila dia mempunyai layanan, maka dia bisa menjadi server. Sedangkan kalau dia tidak punya layanan, dia bakalan bisa menjadi klien. Sedangkan klien server, dia servernya itu hanya satu, tidak bisa klien menjadi server, dan server tidak bisa menjadi klien. Oke. Dan peer-to-peer ini dia hanya mencakup 2 sampai dengan 2 PC ya, 2 PC, tidak bisa lebih. Sedangkan client server lebih dari 2 yang bisa saling terhubung. Saya ulang, peer-to-peer hanya 2 komputer yang bisa saling terhubung. Sedangkan client server bisa lebih dari 2 yang terhubung. Bisa 10, 20, 100 hingga 1000. Oke, lanjut. Di sini ada peer-to-peer, yang mana peer-to-peer inilah dia peer-to-peer antara satu PC dengan PC yang lain. Sedangkan yang di sini sudah peer-to-peer juga, tapi dia sudah semi dengan kita bilang server dan klien. Jadi dia semi peer-to-peer. Sedangkan yang peer-to-peer asli ini dia, yang di sebelah sini sudah masuk ke semi peer-to-peer, sudah bisa dibilang sudah masuk ke kategori client server, tapi juga bisa masuk ke kategori peer-to-peer. Jadi dia semi ya, mana aja masuk. Tapi yang benar atau yang asli peer-to-peer yang ini asli peer-to-peer hanya 2. Yang sini bisa menjadi server, dan di sini juga bisa menjadi server, tergantung layanan yang mereka miliki. Oke, lanjut. Client server atau domain jaringan ini terdapat sebuah PC server yang berfungsi untuk mengatur dan membagi informasi ke setiap PC klien yang terhubung dengannya. Jadi yang dimaksud server ialah mengatur dan membagi informasi atau layanan ke PC klien. Sedangkan klien hanya menerima. Klien itu hanya menerima layanan atau informasi dari server. Oke, lanjut. Di sini masuk topologi jaringan. Topologi adalah susunan geometri beberapa komputer terminal atau node dan sistem kabelnya pada suatu jaringan komputer. Yang menentukan topologi jaringan ini ada 4. Yang pertama, tipe peralatan atau equipment jaringan yang dibutuhkan. Yang kedua itu kemampuan peralatan. 3. Pertumbuhan jaringan dan penanganan manajemen jaringan. Jadi penentu dari topologi yaitu keempat ini yang penentu jaring topologi. Kita bisa melihat topologi, bentuk-bentuk topologi dengan secara fisik ya. Yang mana topologi star, yang mana topologi ring, yang mana topologi bus. Jadi bisa kita lihat secara langsung. Nanti kita bakalan praktekkan mana dia topologi ring, mana dia topologi bus, dan mana topologi star. Oke, topologi bus ini bisa kalian baca. Terus
yang dihubungkan dengan sebuah kabel tunggal yang disebut dengan trunk atau backbone atau segmen. Media koneksi yang digunakan adalah kabel koaksial atau disebut dengan RJ58. Sedangkan topologi star itu menggunakan RJ45 yang kabelnya itu menggunakan kabel UTP. Oke, lanjut. Yang membedakannya itu ialah kabel koaksial. Nanti saya kasih tahu gambarnya yang mana kabel koaksial. Lanjut. Ini topologi star yang mana komputer dikonsentrasikan pada sebuah komponen yang disebut dengan hub atau multipoint. Ini dia hub atau disebut dengan multipoint. Habis itu repeater, konsentrator, sehingga membuat seperti bintang. Ini dia membuat seperti bintang dia. Media koneksi yang digunakan adalah kabel UTP. Jadi kabel yang digunakan ini adalah kabel UTP yang digunakan topologi star. Jadi nanti kita bakalan praktekkan ya. Nanti kita atur jadwalnya. Dan sedangkan topologi ring ini dia berbentuk cincin. Seperti gambar yang ini, yang di sebelah kanan ini dia seperti cincin. Ini menandakan bahwasanya topologi ini ialah topologi ring. Sedangkan komponen pembentuk jaringan komputer itu ada NIC atau Network Interface Card. Ini dia, Network Interface Card. Boleh kalian lihat di sini. Ini dia NIC-nya, jenis-jenis NIC. Sedangkan kabel, inilah yang dimaksud dengan kabel koaksial yang digunakan oleh topologi bus. Sedangkan yang di tengah ini ialah kabel fiber optik yang mana sering digunakan oleh pihak IndiHome supaya bisa memasang internet atau internet ke rumah-rumah ya. Jadi mereka menggunakan kabel fiber optik. Kenapa mereka menggunakan fiber optik? Karena daya transfernya itu cepat, tidak lambat seperti kabel koaksial dan UTP. Sedangkan yang kabel UTP inilah dia di dalam jaket atau di dalam kulit memiliki 8 warna. Nanti saya bakalan menunjukkan kabel UTP itu seperti apa. Kabel UTP ini dia digunakan di indoor, sedangkan STP ini dia lebih cenderung digunakan di outdoor atau di luar gedung atau di luar. Pokoknya dia tidak digunakan di dalam gedung. Sedangkan UTP itu lebih cenderung digunakan di dalam gedung. Lanjut, hub. Hub ini nanti kita bakalan langsung praktek. Karena di sini kalau saya jelaskan pun kalian sulit untuk memahami. Lebih bagus kita lebih menerangkannya itu di saat praktek. Dan ini switch juga kita bakalan membahasnya di saat praktek. Oke, untuk ini juga di praktek. Oke. Jadi ada beberapa poin yang kita bakalan bahas di praktek. Karena kalau kita bahas di sini kalian tidak mengerti atau tidak paham. Karena dia lebih cenderung untuk mudah memahami itu menggunakan metode praktekum. Jadi nanti kita bakalan mengatur jadwal kapan kita bakalan praktek langsung di sekolah. Mungkin ini kita bakalan praktek itu 10 orang per harinya. Tidak boleh beramai-ramai. Mungkin sekian dari saya. Lebih kurang saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya berharap dan kita saling berdoa agar wabah COVID ini diangkat dan diangkat dari bumi ini agar kita bisa beraktivitas normal untuk melakukan kegiatan mengajar dan belajar, agar kalian mendapat suatu ilmu dan wawasan lebih baik daripada daring ini ya. Mungkin dalam daring ini mungkin kalian
susah untuk memahami, mungkin di dalam praktek atau tatap muka ini kalian bakalan lebih mudah untuk memahami. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.